Muka keluar belanja tapi mager kak. Ya Pop, untuk apa kau lagi keluar belanja kalau sekarang itu apa-apa semua kita bisa beli lewat online. Oh iya, jadi sekarang bisa beli online. Betul, dan lebih mempermudah cara pembelian. Kalau begitu belanja online apa ya deh? Tapi bagaimana caranya? Ini saya ajar kau nah. Pilihlah salah satu produk yang kalian maui, lalu klik tombol pesan sekarang dan nikmati berbagai promo yang ada. Dan kalau sudah kau klik semua, tunggu Mi, ada orang yang datang bukan kau barangmu. Daya beli turun berarti kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang menurun. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, yaitu penurunan pendapatan, inflasi yang tinggi, atau penurunan harga barang dan jasa. Tempat beli yang berpindah mengacu pada perubahan kebiasaan konsumen dalam memilih lokasi atau cara membeli barang dan jasa. Contohnya, jika sebelumnya banyak konsumen berbelanja di toko fisik, namun sekarang lebih memilih berbelanja online, maka tempat beli berpindah dari toko fisik ke toko platform online. Adapun dampak pembelian daya turun, yang pertama penurunan penjualan. Ketika konsumen memiliki daya beli yang lebih rendah, mereka cenderung mengurangi pengeluaran yang dapat menyebabkan penurunan penjualan bagi bisnis. Yang kedua, pemotongan anggaran, di mana konsumen mungkin fokus pada kebutuhan dasar dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang mewah atau yang tidak penting. Yang ketiga, penurunan produksi. Jika permintaan turun, produsen mungkin mengurangi produksi, yang dimana berdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebab-penyebabnya, yang pertama inflasi. Kenaikan harga dan barang jasa membuat konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama dan mengurangi daya beli mereka. Yang kedua, pengangguran, di mana tingkat pengangguran yang tinggi berarti lebih sedikit orang yang memiliki pendapatan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, penurunan upah. Jika gaji atau upah yang menurun sementara biaya hidup meningkat, daya beli juga akan menurun. Adapun dampak tempat beli yang berpindah, yang pertama adalah adaptasi bisnis. Bisnis harus beradaptasi dengan perusahaan preferensi konsumen, seperti beralih dari toko fisik ke toko online. Yang kedua, investasi dalam teknologi. Bisnis mungkin perlu menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja online atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, perubahan strategi. Pemasaran perusahaan mungkin perlu mengubah strategi pemasaran mereka untuk menjangkau konsumen di platform yang berbeda. Adapun penyebabnya, yang pertama yaitu kenyamanan. Konsumen semakin mencari cara yang lebih mudah dan nyaman untuk berbelanja, seringkali melalui platform online. Yang kedua, pandemi. Situasi seperti pandemi COVID-19 telah mempercepat peralihan ke belanja online karena pembatasan sosial dan kebijakan kesehatan. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dalam pembayaran online, pengiriman cepat, dan aplikasi belanja telah membuat belanja online lebih menarik bagi konsumen. Masa depan retail mengacu pada perkembangan dan perubahan yang diharapkan terjadi dalam industri retail di masa mendatang. Berapa tren dan inovasi yang mungkin memengaruhi masa depan retail? Yang pertama, peningkatan belanja online, di mana dengan semakin populernya e-commerce, banyak konsumen beralih dari belanja yang di toko ke belanja di online. Yang kedua, peningkatan teknologi, di mana peningkatan teknologi akan memainkan peran penting dalam berbelanja secara online. Yang ketiga, omni-channel relatif, menggabungkan pengalaman belanja online dan offline untuk memberikan pengalaman yang lebih terinteraksi dan mulus kepada konsumen. Yang keempat, personalisasi, menggunakan data dan analitik untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi individu konsumen. Di mana yang kelima, pengiriman cepat dan efisien, inovasi dalam logistik dan pengiriman termasuk penggunaan drone dan kendaraan otonom untuk mempercepat pengiriman.
E-commerce. E-commerce adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Ini mencakup berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, seperti transaksi pembayaran, pemesanan produk, pengiriman barang, dan layanan pelanggan. Adapun beberapa contoh umum dari e-commerce termasuk yang pertama, marketplace online. Platform seperti Amazon, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee yang memungkinkan berbagai penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen. Yang kedua, toko online. Situs web individu milik perusahaan atau individu yang menjual produk atau jasa tertentu seperti Zara, IKEA, atau Apple Store. Yang ketiga, m-banking. Layanan perbankan yang memungkinkan transaksi finansial dilakukan melalui internet. Yang keempat, layanan digital. Penjualan produk digital seperti e-book, software, musik, dan film. Yang kelima, e-tailing. Retail online. Penjualan barang secara eceran melalui platform digital. Keuntungan e-commerce termasuk kemudahan akses, fleksibilitas waktu, jangkauan pasar yang lebih luas, dan sering kali harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, tantangan e-commerce mencakup masalah keamanan logistik, pengiriman, dan kepercayaan konsumen. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.